konflik di dalam keluarga kan penyebabnya bisa macam-macam. Ya. Satu, penyebab keuangan. Itu paling sering. Waktu Pak Peter dulu kerja kan juga you are Ya. everywhere, kemana-mana, berhubungan sama banyak orang gitu. Ya, jadi ada nggak keberatan ibu gitu, lu pergi melulu sangat, gitu kan? sangat banyak. Jadi kita konflik. Saya punya satu prinsip dari dulu kepada dengan istri. Ya. Wise people, sekarang kita ada di rumah Pak Peter di ruangan khusus. Ini ada studio musiknya juga. Thank you Pak Peter sekali lagi. Pak, kalau kita bicara mengenai keluarga, Pak Peter, di sosial media kan Bapak sering posting sama ibu nih foto-foto, mesra banget deh pokoknya. Kita kalau ngeliat gini kan, menjadi salah satu faktor yang begitu mesra Pak sampai hari ini. Sebetulnya kita kok tambah lama ya, tambah lama kita perkawinan kita berlangsung ya, karena perkawinan kita sudah 54 tahun. Jadi udah satu capaian yang menurut hemat saya, banyak orang yang bilang itu capaian yang luar biasa. Tapi kita saling merasakan ketergantungan dengan istri kita, dengan pasangan kita ya. Kita sudah melihat bahwa kita sering terpikir nih, gimana kalau salah satu udah nggak ada gitu. Takut atau tidak takut, tapi itu yang menjadi pikiran kita selalu. Jadi kita tambah lama memang bertambah dekat. Terus terang aja tentu ya orang biasa ya, kalau orang nikah itu tahun-tahun yang kritis adalah 7 tahun 8 tahun pertama. Itu tahun-tahun yang kritis, di mana kita selalu masih dari kita merupakan orang bebas, tiba-tiba kita berpasangan, kemudian kita tiba-tiba harus memperhatikan satu dengan yang lain, menyesuaikan karakter dengan satu dengan yang lain, nggak mudah. Ya. Belum lagi pada waktu kita baru nikah itu kan masalah keuangan juga banyak ya. Kita juga merasakan bahwa kebutuhan kita masing-masing, belum kebutuhan bersama. Nah, pada waktu anak kita sudah mulai bertambah berumur, kita melihat bahwa sekarang konsentrasi kepentingan kita menjadi terhadap anak, bukan lagi terhadap diri kita sendiri. Nah, pada waktu anak ini sudah dewasa dan sudah mulai berkeluarga, bermandiri, berdiri sendiri. Nah, pada saat itu kita berdua lagi. Adjustment lagi karena anak kita sudah keluar rumah. Betul. Begitu kita sudah punya cucu. Itu adjustment lagi. Betul, Pak. Karena sekarang kita sebetulnya dalam periode bagaimana kita ingin membalas dendam kekurangan kita, perhatian yang tidak secukupnya yang kita berikan kepada anak kita. Kalau bicara perkawinan 54 tahun, that's mean you got married when you are 20 years old, right? Sama ibu kan? Saya nikah waktu saya umur 21. Bukan karena harus nikah ya. Bukan karena kecelakaan atau apa. Tapi memang kita... Very young ya, muda sekali ya Pak. Saya kenal dengan istri saya umur 15 tahun. Ya. Kemudian saya berangkat ke luar negeri. Merasa kehilangan waktu itu saya. Karena mungkin itu, gimana ya. Mungkin itu merupakan cinta yang memang cinta yang dalam, saling membutuhkan. Ya. Kemudian cerita Pak Peter mirip sama saya nih Pak. Saya juga mulai pacaran umur 15 tahun sampai hari ini. Jadi perjalanan kita dari pacaran sampai hari ini 45 years. Oh, makanya saya itu saya kalau dari awal pacaran dari umur 15 berarti kan sudah 60 tahun. 59. Luar udah biasa, mau 59 tahun bertemu dengan istri. Tapi ada satu masalah dulu. Istri saya itu datang dari keluarga orang Batak. Yep. Ya. Nah, pada waktu dan di orang Batak itu kalau seorang perempuan umur 19, 20, 21 udah mulai dicariin jodoh. Nah, saya berangkat ke luar negeri. Itu penyebabnya utama. Saya berangkat ke luar negeri. Dia tuh mau dijodohin.
sama orang lain. Daripada hilang pulang deh. Daripada hilang saya pulang langsung saya kawinin aja udah kita kawin aja. Tapi ini merupakan kesepakatan berdua. Jadi dari kita kawin tuh langsung kita bersama-sama pergi luar negeri dan di situ pun kita berjuang. Berarti ibu tuh sama bapak kan dari awal you build your career ya Pak ya. Dari awal bekerja itu kan selalu mendampingi bapak gitu kan. Nah terus seperti apa sih sosok Ibu Purnama ini dalam hal waktu mensupport Pak Peter kerja dari awal mulai merintis karir gitu? Saya rasa pertama ya mungkin kalau bukan istri saya yang ini yang sekarang mungkin saya udah kemana-mana berkelananya ya udah macam-macam karena istri saya ini orang yang apalagi dia orang Batak dan orang sangat beragama ya. Orang taat lah ya. Taat beragama selalu pagi siang sore itu harus sembahyang ya dan buat saya itu pendampingannya daripada dia saya udah nggak perlu berpikir apa-apa mengenai rumah. Yang penting saya hanya kerja saja. Nah, itu sisanya rumah tangga, anak, apa segala macam itu dia yang urus gitu. Jadi begitu saya sudah keluar rumah saya tuh udah nggak perlu pikirkan rumah lagi. Dari mulai pendidikan anak, dokter atau apa itu semua dilakukan oleh dia. Ibu yang urus ya. Ya. Tapi yang luar biasa berarti she's the one that praying for everybody. Saya rasa in the begitu. house, in the Dia family. adalah orang yang sebetulnya dan dia adalah orang yang sebetulnya mempersatukan keluarga kita. Keluarga kita cukup besar sekarang dan dia merupakan perekat daripada keluarga kita. Tapi ada sesuatu pada istri saya. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga. Wow. Jadi keluarganya adalah di atas segala-galanya. Orang lain mau itu presiden, mau itu menteri, mau itu nggak ada. Nomor 2, nomor Buat 3, dia nomor 4 gitu ya. Nggak ada urusannya. Pak, dalam perjalanan sama ibu yang sudah sekian tahun itu, kan tadi Bapak bicarakan pasti kan ada masa-masa sulit waktu mulai ngebangun keluarga. Tapi dalam perjalanan kalau saya pribadi juga kan day to day ya kita masih tadi ada selisih paham. Kadang-kadang tadi juga ya ribut, terus kita ngomongan dulu sejam 2 jam gitu. Nah, apa yang bisa Pak Peter sharingkan pada kita tuh bagaimana sih bisa memanage konflik di dalam keluarga terutama antara suami dan istri dengan pasangan Pak Peter selama ini? Ya, konflik di dalam keluarga kan penyebabnya bisa macam-macam. Ya. Satu, penyebab keuangan. Itu paling sering konflik masalah keuangan. Ya. Karena kita kan bekerja, kemudian pasangan kita men-spend uang gitu untuk hal yang tidak perlu. Bukannya karena kita kekurangan, tapi ini kita rasa ini nggak perlu. Kita yang bekerja merasakan kan, kita bekerja keras tapi yuk keluarin uang kok seenaknya aja gitu. Sekarang sih udah nggak lagi, nggak terlalu lagi. Kadang-kadang masih juga ini kalau kita mau makan malam bersama cucu keluarga, makanannya terlalu banyak, nggak habis. Pamali namanya. Saya bilang, kenapa sih bikin makanan kok begini banyak? Ordernya banyak. Bukannya gitu. apa-apa, bukannya uangnya, tapi makanan ini kemana? Orang belakang pun kita punya orang karyawan kita pun nggak habis makan ini. Tapi dia mau menunjukkan kepada kecintaannya kepada keluarga itu dengan menghidangkan sedemikian rupa yang nggak habis. Nah itu bisa kita konflik juga. Konfliknya konflik kecil-kecil. Terus kalau waktu konflik waktu Pak Peter dulu kerja kan juga you are everywhere, kemana-mana berhubungan sama banyak orang gitu. Jadi, ada nggak keberatan ibu gitu? Lu pergi melulu gitu kan? Sangat banyak. Jadi kita konflik. Saya punya satu prinsip dari dulu dengan istri. Yeah. Tapi saya punya beberapa prinsip. Kalau kita mau marah kepada karyawan kita atau anak buah kita, pertama ada satu hal. Kita hitung dulu sampai 15. 1, 2, baru kita marahin. Marah kita pasti akan berubah. Yeah. Kalau kita mau marah kepada orang yang lebih tua dari kita, karena kesalahan, kita jangan sampai 15, hitungnya sampai 30. Ya kan? Lebih adem nanti. Lebih adem lagi kita 30. Kalau kita marah sama istri kita jangan berhenti berhitung, hitung aja terus sampai 1000 kalau perlu. Waduh, ini formula yang tips yang luar biasa. Tapi nih, kalau istri
marah sama kita, saya bilang kalau istri marah sama kita, kamu jangan itu, ngomong aja terus. Jadi ini adalah hal saya karena dan kita lakukan. Kalau saya lagi marah tuh sama istri, saya hitung aja sampai 30, 40, 50, akhirnya diam sendiri. Apa dia mau ngomong terus pun dia. Jadi sebetulnya belakangan ini apalagi kalau kita udah tambah berumur ya Yung ya. Iya, iya. Kita kok tambah tertekan sama istri kita. Tambah nurut kita sama istri kita. Kalau bicara mengenai family juga nih Pak, kalau saya tanya, apa legacy yang Pak Peter atau Om Peter mau tinggalin sama anak-anak nih semua nih di dalam keluarga ini? Legacy atau karakter? Could be both, bisa Ya. karakter, bisa legacy. Saya mengatakan gini ya, Yung. Paling penting ya dengan anak itu satu. Yang selalu saya katakan pada anak saya dan cucu saya, kenapa Opung bisa berada di sini seperti sekarang? Pertama, saya bisa aja membuat kesalahan yang tidak disengaja. Ya, bisa karena kita manusia namanya, kita Yes. tidak lepas dari kesalahan. Tapi saya selalu mengatakan jangan bohong kepada orang, jangan menipu, dan jangan mencuri. Itu aja. Itu value yang Value yang saya terapkan bangun di pada anak keluarga. saya. I see. Dan mencuri atau mencuri itu ada berbagai macam. Mencuri artinya mengambil uang dompet dari dompet kita. Itu satu mencuri. Tapi mencuri juga korupsi. Ya, Jadi betul. kalau kita korupsi dengan seseorang atau pada waktu kita korupsi dengan pemerintahan untuk mendapatkan fasilitas, kemudian kita melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat lah. Ya. Merugikan segala sesuatu yang merugikan rakyat, buat saya itu korupsi. Apapun, Ya. ya. Kalau umpamanya mau KTP aja kita mesti bayar lurah, itu saya anggap korupsi. Betul. Itu pun saya tidak mau lakukan. Ya, Jadi lebih baik lama. Kenapa? Karena kita harus merasakan kalau dia melakukan itu terhadap saya, dia akan lakukan itu juga dengan Kalau orang rakyat lain. kecil, Ya. dengan rakyat orang lain. Kenapa? Itu saya sangat keberatan. Makanya bagi saya Yung ya, saya ikut berapa periode ya, berapa presiden, Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, 7. Saya berbicara apa adanya aja. Nah ini juga hal-hal yang perlu kita terapkan. Tapi saya cuma mengatakan satu, jangan mencuri, jangan menipu, dan jangan mengambil uang orang. Demikian juga di perusahaan. Ya. Kalau kita memegang perusahaan dan kita mempunyai segala otoritas ya untuk melakukan, terus kita makan sama keluarga, terus kita charge ke perusahaan, itu pun merupakan pencurian. Saya minta Bapak kasih tips nih pada teman-teman nih wise people yang ada di marketplace gitu mengenai keluarga, bagaimana membangun keluarga gitu loh Pak. Bagaimana membangun keluarga itu tergantung Pak. Ya, karena anak itu mempunyai sifat sendiri-sendiri. Ada satu hal yang saya selalu katakan. People that pray together, stay together. Oke. People that That's good. eat together, stay together. Jadi lebih banyak kita dengan keluarga makan bersama, dengan lebih banyak kita dengan keluarga sembahyang bersama. Betul, bersama-sama. Apapun agamanya, karena mantu saya, anak saya, cucu saya yang Muslim, mereka kalau kita sembahyang secara Kristen, mereka pun ikut berbicara apa itu sembahyang secara Kristiani. Tapi pada waktu mereka Lebaran atau puasa, kita pun menghormatinya mereka. Iya, Kalau iya. mereka terawih, kita juga datang. Mereka buka puasa juga kita datang. Iya. Nah jadi saling memberikan, saling menerima. Tapi saya hanya mengatakan di setiap keluarga pasti ada celah-celah di mana kita mempunyai atau berbenturan satu dengan yang lain. Tapi itu hal yang biasa. Pak Peter sendiri dalam hal kedekatan keluarga ini kan saya lihat Bapak juga very close to your family kan, anak-anak sama Dewi semuanya. Terus Bapak juga posting kadang-kadang sama cucu. Wah, ada juga di profile malah lagi lompat sama cucu gitu kan. Nah, apa yang Bapak lakukan dalam hal untuk unity, family relationship, kedekatan dalam keluarga? Di kita, cucu saya itu bisa panggil saya bro. Oke. Ya, bro, where are we going, bro? Makan siang dong, bro, katanya. Umpamanya kita belum makan siang, dia bisa bilang, bro, makan siang. Dia telepon, bisa telepon saya, bro, makan siang dong. Udah lama nih nggak makan siang. This kind of attitude, jadi dalam arti kata saya mempunyai hubungan dengan cucu saya terutama seperti teman.
Wow, luar biasa. Ya. Dengan cucu saya bisa bermain golf sama-sama. Saya bisa main badminton. Bisa sharing juga terbuka Saya gitu. bisa sharing, saya bisa pergi berdua aja sama dia kemana. Saya bisa pergi dengar musik kemana sama-sama. Saya bilang, ayo kita pergi. Nggak perlu ajak orang tua kamu lah. Reseh kalau ada orang tuanya. Atau jangan bawa opung boru. Opung boru itu istri saya. Iya. Udah deh susah, nanti banyak aturan kita aja. Nah, senang mereka tuh pergi sama saya sendiri. Tapi kalau sudah sampai di jalan, itu cucu saya sering bilang, telepon opung dulu deh, kasihan dia sendiri gitu. Nah ini ada satu bonding ya di antara kita sekeluarga, di mana kita tuh mempunyai hubungan sebagai teman satu dengan yang lain. Juga di umur begini, dia juga temannya banyak sekali. Jadi sekarang karena nggak urus anak lagi, nggak urus juga cucu udah lagi, besar semuanya. dia urus arisan terus, ya nggak apa-apa lah, Arisan. gitu. Aktif ikut persekutuan doa juga nggak Pak Ibu? Sama Kayaknya teman-temannya? enggak. Dia Oh, kalau doa dia sendiri, tetapi ada satu hal. Di mana ada kejadian, di situ ada pendeta. Di mana ada ulang tahun, Event di gitu. situ pasti ada pendeta untuk membawa. Tapi dia di persekutuan doa juga iya, tapi persekutuan lebih banyak antara kita keluarga aja. Oke. Tapi keluarga saya kan sangat moderat. Ya. Karena anak saya ada yang Muslim, Betul. cucu saya ada yang Muslim, Ya. cucu saya ada yang Kristen. Dan itu juga boleh bilang the family yang mencerminkan kebinekaan yang ada gitu ya. Wise people, tantangan sulit apapun yang Anda hadapi hari ini, ingat ada kami yang mau berdoa bersama dengan Anda, mendoakan Anda. Hubungi kami di dalam nomor telepon yang tertera di layar ini, atau kamu dapat klik link yang ada dalam deskripsi video ini. Saya bangun RCTI, saya bangun SCTV, saya bangun Indosiar, Indovision, saya bangun Chandra Asri. Saya jadi diplomat, saya pakai motor besar tapi pakai bendera merah putih, Pak. Keliling di negara itu. Orang udah tua, ini sih duta besar gila ini. Ini orang Indonesia nih.